Enggak, Bu. Dah, Mulai. gas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutrisno M.Com, selaku dosen mata kuliah Enterprise Arsitektur, dan juga teman-teman sekalian yang mungkin sedang menonton video ini. Di sini kami akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari proyek akhir kami yang berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise Pelayanan Simpan Pinjam pada Koperasi Tunas Arta Mandiri Syariah. Boleh next. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Putri Gandasari dengan NIM 1925966. Lalu ada rekan-rekan saya, Rima Dia Setiawati dengan NIM 1925967, Aziz Miftahul Huda dengan NIM 1925969, dan ada Farhan Sohwan Muhlisin dengan NIM 1925973. Oke. Langsung masuk ke latar belakang. KSPPS Tunas Arta Mandiri masih memiliki proses bisnis yang dilakukan secara manual, seperti pendaftaran anggota dan pengajuan pembiayaan. Nah, kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan yang kurang efisien, pengelolaan dokumen yang masih berbasis fisik, serta anggotanya yang belum dapat melakukan monitoring pembiayaan secara online. Nah, oleh karena itu, diperlukan perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF ADM untuk menghasilkan sistem yang terintegrasi dan mendukung transformasi digital koperasi. Next. Masuk ke rumusan masalah. Yang pertama itu untuk mengetahui atau menganalisis bagaimana proses pelayanan simpan pinjam yang berjalan di Tunas Arta Mandiri Syariah ini. Yang kedua, bagaimana perancangan enterprise arsitektur menggunakan framework TOGAF Architecture Development Method-nya. Dan yang ketiga, bagaimana sih usulan arsitektur bisnis, sistem informasi dan teknologi untuk mendukung pelayanan simpan pinjam pada Tunas Arta Mandiri Syariah ini. Selanjutnya, dari rumusan masalah tersebut, sudah pasti terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengidentifikasi proses bisnis yang berjalan pada KSPPS Tunas Arta Mandiri. Yang kedua, menganalisis kondisi sistem informasi dan teknologi yang digunakan. Dan yang ketiga, merancang arsitektur enterprise menggunakan TOGAF Architecture Development Method. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan TOGAF Framework yang menjadi acuan dalam perancangan arsitektur sistem. TOGAF merupakan framework yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan arsitektur enterprise secara terstruktur melalui metode ADM. Di dalam TOGAF terdapat beberapa fase dari A sampai H di sini. Di bagian tengah terdapat Recruitment Management yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan kebutuhan. Artinya, setiap perubahan atau kebutuhan baru akan menjadi acuan bagi seluruh fase sehingga proses perancangan tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian kami menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga studi literatur. Framework yang digunakan juga ada TOGAF, ADM, namun penelitian dibatasi sampai fase D, yaitu teknologi arsitektur. Selanjutnya. Selanjutnya ada preliminary phase yang bertujuan untuk menentukan ruang lingkup perancangan enterprise arsitektur dan juga menentukan tools yang digunakan dalam penelitian. Di dalam ruang lingkupnya terdapat pendaftaran anggota, pengajuan pembiayaan, pembayaran angsuran, dan juga pelaporan.
Dan di dalam toolsnya kami menggunakan TOGAF ADM, Draw.io, dan juga Microsoft Word. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada requirements management. Permasalahan yang pertama ada pendaftaran dan pengajuan masih manual. Yang kedua, belum tersedia layanan online bagi anggota. Yang ketiga, pengelolaan dokumen dan monitoring belum terintegrasi. Solusinya yang pertama, digitalisasi, registrasi, dan pembiayaan. Yang kedua, pengembangan TAM mobile. Dan yang ketiga, sistem notifikasi dan pelaporan terintegrasi. Next. Yang di sini ada fase A, arsitektur vision. Pada arsitektur vision ditentukan visi, tujuan bisnis, stakeholder, serta kebutuhan organisasi yang akan menjadi dasar pengembangan arsitektur. Next. Di sini ada fase B, yaitu bisnis arsitektur. Pada bisnis arsitektur dilakukan analisis kondisi saat ini dan rancangan proses bisnis masa depan. Seluruh proses manual diubah menjadi digital, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Next. Di sini fase C, informasi sistem arsitektur. Pada fase C, dirancang arsitektur data dan aplikasi. Data utama yang digunakan meliputi data anggota, pembiayaan, simpanan, angsuran, dan jaminan. Kemudian dirancang aplikasi TAM Mobile yang terintegrasi dengan sistem IBSS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah PSD atau teknologi arsitektur. Pada tahapan ini, kami menentukan teknologi yang akan digunakan untuk mendukung implementasi sistem yang telah dirancang sebelumnya. Teknologi stack yang diusulkan terdiri dari beberapa komponen. Pertama adalah Android Mobile App sebagai media utama bagi anggota untuk mengakses layanan koperasi secara online. Kedua adalah web admin yang digunakan oleh administrator dan petugas koperasi dalam mengelola data anggota, pembiayaan, serta transaksi. Kemudian terdapat API integration yang berfungsi menghubungkan seluruh aplikasi sehingga data dapat dipertukarkan secara otomatis dan real-time. Untuk penyimpanan data, digunakan MySQL database sebagai basis data terpusat. Kemudian didukung cloud storage agar penyimpanan lebih aman, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Terakhir adalah notification service, yaitu layanan notifikasi otomatis yang memberikan informasi kepada anggota mengenai status pengajuan pembiayaan maupun pengingat pembayaran angsuran. Dengan metode tersebut, diharapkan sistem menjadi lebih terintegrasi, mudah diakses, dan mampu mendukung transformasi digital koperasi. Selanjutnya, slide ini menjelaskan hasil perancangan dari enterprise arsitektur yang telah dilakukan. Output utama dari penelitian ini adalah aplikasi yang diberi nama TAM Mobile beserta blueprint enterprise arsitektur sebagai acuan pengembangan sistem di masa mendatang. Blueprint tersebut terdiri dari 4 bagian utama, yaitu bisnis arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur. Melalui rancangan ini, koperasi memperoleh beberapa layanan digital baru, di antaranya registrasi anggota secara online, pengajuan pembiayaan secara digital, monitoring angsuran, monitoring simpanan, notifikasi otomatis, serta pelaporan yang terintegrasi. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, proses pelayanan diharapkan menjadi lebih cepat, mengurangi penggunaan dokumen fisik, meningkatkan efisiensi operasional,
serta memberikan kemudahan bagi anggota dalam mengakses layanan koperasi. Baik. Oke, berdasarkan hasil riset dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu KSPPS Tunas Arta Mandiri merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang memberikan layanan kepada anggota simpanan dan pembiayaan berbasis akad syariah. Namun, sebagian proses bisnisnya masih dilakukan secara manual. Yang kedua, berdasarkan analisis, TOGAF ADM yang digunakan ada 4 fase. Fase A, fase B, dan fase C, dan fase D. Dan yang ketiga, menghasilkan blueprint enterprise arsitektur. Dan yang terakhir, tentunya mendukung transformasi digital KSPPS. Ya, baik cukup sekian presentasi atau penjelasan hasil proyek akhir kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak Sutrisno Enkom dan juga teman-teman sekalian yang sudah menyimak penjelasan dari kami. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.